Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai, doa selesai. Pada hari ini kita akan mempelajari konjungsi, sinonim, dan antonim. Terlebih dahulu kita akan membahas mengenai konjungsi. Konjungsi ialah kata penghubung atau kata sambung. Bisa juga disebut konjungsi adalah kata atau ungkapan penghubung antar kata, antar frasa, antar klausa, dan antar kalimat. Jenis konjungsi itu ada 3 jenis. Pertama itu ada konjungsi koordinatif. Konjungsi koordinatif adalah konjungsi yang menghubungkan dua klausa atau lebih yang memiliki status sintaksis yang sama atau disebut juga dengan konjungsi setara. Ciri konjungsi koordinatif adalah kemampuannya untuk menghubungkan dua buah kata atau lebih untuk membentuk frasa koordinatif. Contohnya ada dan, tetapi, atau. Untuk konjungsi dan itu menyatakan penambahan, untuk konjungsi tetapi menyatakan perlawanan, dan untuk konjungsi atau menyatakan pemilihan. Contoh di dalam kalimat. Untuk konjungsi penambahan yakni dan, ini dia contoh kalimatnya. Puluhan ribu anggota TNI dan Polri dikerahkan guna mengamankan Pilkada DKI. Di sini konjungsi penambahannya itu adalah dan. Kemudian untuk konjungsi tetapi yang menyatakan perlawanan kita lihat yang B kalimatnya. Tidak hanya kehilangan rumah, tetapi ia juga kehilangan seluruh anggota keluarganya. Ini kan menyatakan perlawanan. Dia tidak hanya kehilangan rumah tetapi juga kehilangan seluruh anggota keluarganya. Kemudian untuk konjungsi atau yang menyatakan pemilihan, kita lihat kalimat yang C. Pemerintah mengajukan dua opsi yaitu menaikkan harga BBM atau menambah jumlah subsidi energi. Itu kan kita memilih di situ pemerintah ingin menaikkan harga BBM atau menambah jumlah subsidi energi. Selanjutnya yang kedua, ada konjungsi subordinatif. Konjungsi subordinatif adalah konjungsi yang menghubungkan dua klausa atau lebih yang memiliki status sintaksis yang tidak sama atau konjungsi bertingkat. Contoh konjungsi subordinatif dalam kalimat itu pertama ada konjungsi sehingga, itu ada di kalimat A. Kakaknya belajar demikian tekun sehingga ia dapat peringkat pertama. Kemudian untuk konjungsi supaya kita lihat kalimat yang B. Peraturan tersebut dibuat supaya tidak ada siswa yang membolos. Kemudian untuk konjungsi jika kita lihat kalimat yang C. Budaya kita akan diklaim oleh bangsa lain jika kita tidak menjaga dan melestarikannya. Itu tadi contoh konjungsi subordinatif. Selanjutnya yang ketiga ada konjungsi korelatif. Konjungsi korelatif adalah konjungsi yang menghubungkan dua kata, frasa atau klausa, dan kedua unsur itu memiliki status sintaksis yang sama. Konjungsi korelatif terdiri atas dua bagian yang dipisahkan oleh salah satu kata, frasa, atau klausa yang dihubungkan. Contoh konjungsi korelatif itu ada konjungsi baik, kemudian kita buat kalimat, kemudian selanjutnya menggunakan konjungsi maupun. Berarti di dalam konjungsi korelatif ini ada dua buah konjungsi yang digunakan. Kemudian yang kedua itu ada konjungsi tidak hanya, kemudian ada tetapi. Selanjutnya bukan hanya, melainkan. Ini kita lihat contoh konjungsi korelatif di dalam kalimat. Untuk konjungsi baik maupun kita lihat kalimat yang pertama. Aksi unjuk rasa menentang kenaikan harga BBM semakin berujung bentrok baik di luar gedung DPR maupun di sejumlah daerah. Itu tadi konjungsinya ada konjungsi baik maupun yang di garis bawah ini itu dialah konjungsinya. Kemudian
Selanjutnya ada konjungsi jangankan dan pun. Kita lihat kalimat yang ketiga, jangankan teriak, berbicara pun suaranya tidak bisa keluar. Itu tadi dia contoh konjungsi korelatif. Selanjutnya kita masuk ke materi berikutnya, yakni sinonim. Sinonim adalah suatu kata yang memiliki bentuk yang berbeda, namun memiliki arti atau pengertian yang sama atau mirip. Sinonim bisa disebut juga dengan persamaan kata atau padanan kata. Contohnya adalah kata binatang dan fauna itu sama kan maknanya. Kemudian ada bohong dan dusta itu juga sama. Haus, dahaga. Kemudian ada pakaian, baju, dan selanjutnya ada bertemu dan berjumpa. Itu maknanya sama, hanya penulisannya saja yang berbeda. Kemudian konjungsi sinonim itu terbagi menjadi dua. Pertama itu ada sinonim semirip. Kata-kata yang dapat bertukar tempat dalam konteks kebahasaan tertentu tanpa mengubah makna struktural dan leksikal dalam rangkaian kata, frasa, klausa, atau kalimat tersebut saja. Jadi konjungsinya sinonimnya di sini mirip ya. Nah, contohnya ada kata melatis dan menerobos itu sama maknanya. Kemudian lahiria dan jasmania. Selanjutnya ada sinonim selingkuhan, yakni kata-kata yang dapat saling mengganti dalam satu konteks kebahasaan tertentu saja secara struktural dan leksikal. Contohnya ada kata lemah dan lemas. Selanjutnya kita masuk materi berikutnya, yakni antonim. Antonim adalah suatu kata yang artinya berlawanan satu sama lain. Antonim disebut juga dengan lawan kata. Contohnya kata panjang, pendek, naik, turun, kaya, miskin, surga, neraka, laki-laki, perempuan, atas, bawah. Antonim itu terbagi menjadi tiga. Pertama itu ada antonim berpasangan, yaitu kata-kata yang secara makna jelas bertentangan karena didasarkan pada makna pasangannya, sehingga tidak bisa dipertentangkan tanpa kehadiran makna pasangannya. Jika salah satu unsurnya dinegatifkan, tidak secara serta-merta memunculkan pasangan. Contohnya kata berdosa dan suci. Itu kan dia berlawanan karena dosa dan suci. Kemudian ada kata suami dan istri, itu juga berbeda. Kemudian pembeli dan penjual. Selanjutnya antonim melengkapi, yakni kata-kata yang secara makna bertentangan, tetapi kehadiran makna salah satu kata bersifat melengkapi kehadiran makna yang lain. Contohnya ada pertanyaan dan jawaban. Kan di sini saling melengkapi, ada yang bertanya, kemudian ada yang menjawab. Kemudian yang kedua itu ada mencari dan menemukan. Selanjutnya ada antonim berjenjang, yakni kata-kata yang secara makna mengandung pertentangan, tetapi pertentangan makna ini bersifat berjenjang atau bertahap ataupun bertingkat. Contohnya ada kata dingin, hangat, panas. Itu kan bertahap kan nak. Pertama itu dingin, selanjutnya hangat, selanjutnya ada panas. Kemudian kaku, lentur, dan elastis. Selanjutnya ada mahal, wajar, dan murah. Selanjutnya ada asosiasi. Asosiasi itu tergolong ke dalam perubahan makna. Makna ini adalah kata dengan makna-makna yang muncul karena persamaan sifat. Contohnya, hati-hati dengan tukang catut itu. Karena tukang catut dalam kalimat di atas itu tergolong kata-kata yang maknanya asosiatif. Begitu pula dengan kata kacamata. Kacamata dalam di sini menurut kacamata saya perbuatan kamu tidak benar. Ini juga dia masuk ke dalam asosiatif.
Sekianlah pembelajaran kita hari ini. Tugas kamu nanti silakan buka lembar kerja yang nanti akan saya berikan kepada kamu dalam bentuk Word. Kemudian kerjakan tugasnya di dalam lembar kerja tersebut. Selanjutnya kirim tugas itu melalui WhatsApp. Jadi di handphone kamu semua itu harus memiliki aplikasi WPS Office, baru kamu bisa bentuk Word, bisa buka Word yang nanti akan saya kirim. Jika ada pertanyaan nanti silakan ditanyakan melalui grup saja, dan tugasnya dikirimkan ke dalam grup langsung ya nak, dibuat namanya. Sekian pembelajaran kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.